Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah anggaran bisnis. Pada mata kuliah anggaran bisnis, subtema sekarang adalah kita akan membahas mengenai anggaran parsial. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu penerapan anggaran parsial pada sebuah perusahaan fiktif yaitu PT iTech Pro. Sebelum lebih dalam, mari kita mengenal dulu apa itu yang disebut dengan anggaran. Anggaran merupakan unsur yang penting dalam perusahaan karena anggaran digunakan manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan suatu dasar dari pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan rencana terperinci dan menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan. Hasil sesungguhnya yang dicapai akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam anggaran untuk meneliti dan menganalisa selisih dan yang ditimbulkan serta menentukan tindakan koreksi atau perbaikan yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang. Sebuah organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran tentunya akan membutuhkan anggaran dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai suatu tujuan. Namun ketika para pengusaha melihat anggaran yang disusun oleh sebuah perusahaan, maka anggaran tersebut bisa disebut sebagai anggaran parsial. Dalam menjalankan bisnis, tentunya kita sebagai pemilik perusahaan atau pegawai yang memegang tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya masing-masing, misalnya anggaran biaya produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya penjualan, dan anggaran pembelian bahan baku. Namun pada perusahaan terdapat anggaran parsial. Ini hanya terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja, sebab anggaran parsial pada perusahaan maupun organisasi disusun dengan ruang lingkup yang terbatas dan sempit dan menyusun anggaran secara sendiri-sendiri. Mari kita mengenal mengenai jenis-jenis anggaran. Yang pertama menurut dasar penyusunannya. Anggaran terdiri dari anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas yang berbeda. Sedangkan anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Kemudian menurut cara penyusunannya, anggaran terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periode 1 tahun yang disusun setiap akhir periode. Dan anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Kemudian anggaran menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang dibuat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, jenis anggaran eh, menurut anggarannya terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan, yaitu adalah anggaran yang menyusun anggaran rugi laba. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, dan anggaran rugi laba. Kemudian anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, anggaran persediaan dan anggaran neraca. Kemudian jenis-jenis anggaran menurut fungsinya terdiri dari
Opportunity budget adalah anggaran yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat yang lain. Kemudian performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Kemudian jenis anggaran yang keenam adalah menurut kemampuan menyusun. Anggaran terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Kemudian anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Pada kesempatan kali ini mari kita memperdalam pengetahuan kita mengenai anggaran parsial. Seperti tadi yang telah diutarakan, anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja, penjualan, atau keuangan saja. Dalam anggaran parsial, masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu dibandingkan dengan anggaran komprehensif. Anggaran parsial lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks. Alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran secara parsial yaitu sebagai berikut. Perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat sebagai yang diperlukan saja. Alasan yang kedua yaitu tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tersedia atau tidaknya data serta ketepatan data. Yang ketiga yaitu alasan kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu-perlu saja. Tujuan anggaran parsial sebenarnya apa sih? Tujuan anggaran parsial adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan. Misalnya untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Jadi tujuan anggaran parsial yaitu untuk mengcounter agar beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Banyak sekali manfaat yang dirasakan, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari anggaran parsial. Yang pertama yaitu fleksibilitas dan pengelolaan keuangan, memberikan kemampuan untuk menyesuaikan anggaran dengan cepat sesuai kebutuhan spesifik tanpa harus mengubah seluruh anggaran proyek dan atau organisasi. Kemudian anggaran parsial memberi manfaat berupa kontrol yang lebih baik. Selain itu juga anggaran parsial bermanfaat mengakibatkan pengambilan keputusan yang lebih informed, yaitu memberikan data yang lebih rinci dan spesifik untuk bagian tertentu dari proyek atau operasi, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Manfaat yang keempat yaitu identifikasi masalah lebih awal, sehingga mempermudah tindakan koreksi dapat diambil lebih cepat dan efektif. Yang kelima, anggaran parsial bermanfaat sebagai efisiensi sumber daya, membantu dalam pengalokasian sumber daya secara lebih efisien dengan fokus pada bagian yang memerlukan perhatian khusus saja sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Manfaat yang keenam adalah perencanaan dan evaluasi yang lebih baik. Dan manfaat yang ketujuh yaitu penyesuaian terhadap perubahan sehingga memungkinkan organisasi untuk lebih mudah menyusun anggaran tersebut terhadap perubahan lingkungan atau kondisi pasar tanpa mengganggu keseluruhan anggaran. Anggaran parsial juga bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas pada bagian tertentu dari proyek atau departemen dengan menetapkan
anggaran yang spesifik dan terukur. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas anggaran parsial dengan studi kasus pada perusahaan manufaktur, yaitu studi kasus pada PT iTech Pro. Profil singkat PT iTech Pro adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Perusahaan tersebut memutuskan untuk menetapkan anggaran parsial, sehingga anggaran parsial adalah pendekatan anggaran yang hanya mencakup sebagian dari keseluruhan aktivitas perusahaan dengan fokus pada departemen atau proyek tertentu. Pada perusahaan iTech Pro, anggaran parsial ditetapkan dengan tujuan yang pertama yaitu efisiensi biaya, kemudian sebagai kontrol manajemen, dan sebagai perbaikan kerja. Efisiensi biasa yaitu mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan untuk mengurangi pengeluaran. Sedangkan kontrol manajemen dapat mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap departemen atau proyek yang lebih spesifik. Dalam tujuan perbaikan kinerja, iTech Pro bertujuan untuk meningkatkan kinerja departemen atau proyek yang menjadi fokus anggaran. Dalam langkah mencapai tujuannya, iTech Pro melakukan beberapa metodologi. Yang pertama yaitu pemilihan departemen. Departemen produksi dipilih sebagai fokus anggaran parsial karena kontribusi yang signifikan terhadap biaya keseluruhan perusahaan. Kemudian melakukan metode pengumpulan data. Data historis biaya produksi dan penjualan selama 3 tahun terakhir dikumpulkan untuk dianalisa. Yang ketiga, iTech Pro melakukan analisis tren. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren pengeluaran dan pendapatan. Dan langkah yang keempat adalah melakukan proyeksi. Berdasarkan tren historis, proyeksi biaya produksi dan penjualan untuk 3 tahun ke depan juga dibuat. Seperti yang tadi kita utarakan, kita analisis 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, 2023. Di mana di tahun 2021 biaya produksi berupa 5 miliar, di 2022 peningkatan 10% yaitu 5,5 miliar, dan di 2023 peningkatan 9% yaitu 6 miliar. Dengan didapatnya tren penjualan pada tahun 2021 yaitu 8 miliar, pada tahun 2022 8,8 miliar mengalami peningkatan 10%, dan pada tahun 2023 9,7 miliar yaitu peningkatan 10,2%. Proyeksi tren pengeluaran dan penjualan. Berdasarkan tren historis, kita dapat membuat proyeksi untuk 3 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan yang serupa. Proyeksi pengeluaran produksi pada tahun 2024, biaya produksi diproyeksikan menjadi 6,54 miliar yaitu peningkatan 9%, dan pada tahun 2025 yaitu 7,13 miliar, dan pada tahun 2026 yaitu 7,77 miliar. Semuanya mengalami peningkatan di angka 9%. Dan proyeksi penjualannya diperkirakan yaitu pada tahun 2024 yaitu 10,67 miliar dengan peningkatan 10,2%, dan pada tahun 2025 yaitu 11,75 miliar, dan pada tahun 2026 adalah 12,95 miliar dengan asumsi semuanya yaitu peningkatan 10,2%. Sebelumnya mari kita mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan. Peningkatan penjualan yang stabil menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap produk perusahaan. Kemudian faktor inovasi produk, yaitu peluncuran produk baru atau peningkatan kualitas produk yang sudah ada. Dan faktor ekspansi pasar, yaitu perusahaan berhasil memasuki pasar baru atau meningkatkan pasar yang sudah ada.
dan strategi pemasaran, yaitu kampanye pemasaran yang efektif yang berhasil menarik lebih banyak pelanggan. Setelah kita mengerti faktor-faktor tadi, mari kita melakukan beberapa strategi untuk mencapai tujuan penjualannya. Yang pertama itu pengembangan produk, meluncurkan produk baru yang inovatif, meningkatkan kualitas dan fitur produk yang sudah ada. Kemudian ekspansi pasar, kita memasuki pasar baru baik domestik maupun internasional, sehingga meningkatkan distribusi di pasar yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pelanggan. Dan yaitu kita melakukan strategi berikutnya, peningkatan strategi pemasaran berupa kampanye pemasaran yang lebih agresif dan terarah, sehingga penggunaan media digital dan sosial untuk meningkatkan visibilitas dan engagement dengan pelanggan. Strategi berikutnya itu penguatan hubungan pelanggan, yaitu meningkatkan layanan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Kemudian strategi penetapan harga yang kompetitif, yaitu analisis harga pasar dan pesaing untuk menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan margin keuangan. Di sini kita bisa melihat beberapa anggaran penjualan PT ITH Pro seperti yang tadi digambarkan. Semuanya asumsi lokal anggaran pemasarannya itu 10% dari anggaran penjualan. Anggaran pengembangan produknya 5% dari target penjualan dan anggaran ekspansi pasarnya itu 3% dari target penjualan. Setelah kita mengetahui berapa tadi anggaran penjualan, mari kita menyusun laporan anggaran perusahaan PT ITES Pro. Laporan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana secara efisien untuk mendukung target penjualan dan juga memastikan setiap departemen memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu merupakan beberapa tujuan dari sebuah anggaran. Kemudian bagaimana strategi kita mengalokasikan anggarannya? Yang pertama, anggaran pemasaran. Lakukan kampanye pemasaran digital, manfaatkan media sosial. Kemudian iklan tradisional, kita menggunakan media cetak, radio, dan televisi. Kemudian kita melakukan promosi penjualan, yaitu menyediakan diskon dan penawaran bundling pada program loyalitas pelanggan. Strategi yang kedua yaitu anggaran pengembangan produk. Pada bagian R&D produk, R&D melakukan produk baru, yaitu investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meluncurkan produk baru yang inovatif. Peningkatan produk yang ada dengan melakukan peningkatan kualitas dan fitur produk saat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi yang ketiga itu melakukan ekspansi pasar. Anggaran ekspansi pasar yaitu ekspansi geografis, membuka pasar baru untuk domestik maupun internasional untuk meningkatkan jangkauannya. Kemudian distribusi dan logistik, yaitu meningkatkan jaringan distribusi dan efisiensi logistik untuk memastikan produk dapat diakses oleh lebih banyak pelanggan. Mari kita lakukan rencana implementasinya. Yang pertama, pengawasan dan kontrol. Pengeluaran anggaran akan dipatuhi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi bulanan dan kuartalan yang akan dilakukan untuk menilai efektivitas pengeluaran dan dampak terhadap penjualan. Kemudian rencana penyusunan anggaran. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang signifikan, penyesuaian akan dilakukan untuk mengembalikan pengeluaran ke jalur yang direncanakan. Kemudian penyesuaian anggaran juga akan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan operasional.
Selanjutnya kita melakukan laporan berkala. Adalah laporan anggaran penjualan dan analisis kinerja akan disampaikan secara kepada manajemen setiap bulan untuk transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari rangkaian paparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran penjualan yang direncanakan dengan baik akan membantu PT iTech Pro mencapai target penjualan yang ambisius. Dengan alokasi yang tepat untuk pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi pasar, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas, inovasi produk, dan jangkauan pasar. Serta pengawasan dan evaluasi yang ketat akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian marilah kita membahas mengenai anggaran produksinya pada PT iTech Pro. Berikut adalah tabel anggaran produksi untuk periode 2024 sampai 2026 berdasarkan proyeksi biaya produksi sebelumnya. Asumsi alokasi anggaran yaitu biaya bahan baku 50% dari biaya produksi, biaya tenaga kerja 30% dari biaya produksi, dan biaya overhead 20% dari biaya produksi. Tujuan dari anggaran produksi adalah mengalokasikan dana secara efisien untuk mendukung target produksi serta memastikan setiap departemen produksi memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kita dapat melakukan strategi alokasi anggaran berupa biaya bahan baku. Yang pertama, pembelian bahan baku berkualitas, terus negosiasi harga, dan biaya. Selain biaya bahan baku, ada juga biaya tenaga kerja, yaitu pelatihan dan pengembangan, dan insentif dan bonus untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian strategi yang ketiga adalah biaya overhead, yaitu pemeliharaan mesin. Melakukan pemeliharaan mesin rutin untuk memastikan mesin dan peralatan dalam kondisi optimal. Kemudian penghematan energi, mengoptimalisasikan strategi penghematan energi untuk mengurangi biaya overhead. Dalam perencanaannya kita melakukan dalam pengimplementasikan kita melakukan beberapa rencana implementasi. Yang pertama itu pengawasan dan kontrol. Pengeluaran anggaran akan dipantau secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi bulanan dan kuartalan akan dilakukan untuk menilai efektivitas pengeluaran dan dampak terhadap produksi. Kemudian implementasi berupa penyesuaian anggaran. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang signifikan, penyusunan akan dilakukan untuk mengembangkan pengeluaran ke jalur yang direncanakan. Penyesuaian anggaran juga akan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan operasional. Kemudian kita lakukan laporan berkala dan laporan anggaran produksi lain. Dan laporan anggaran produksi dan analisis kinerja yang disampaikan kepada manajemen setiap bulan untuk transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran produksi yang direncanakan dengan baik membantu PT iTech Pro mencapai target produksi yang ambisius dengan alokasi yang tepat untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan produktivitas. Sehingga pengawasan dan evaluasi yang ketat akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien. Selanjutnya kita mengenal anggaran bahan baku pada PT iTech Pro. Dari tabel di atas kita dapat mengasumsikan alokasi anggarannya, yaitu biaya pembelian 90% dari biaya bahan baku, biaya pengiriman 2% dari biaya bahan baku, dan
Biaya penyimpanan 3% dari biaya bahan baku. Apa sih tujuan anggaran bahan baku? Kita menyusun anggaran bahan baku bertujuan untuk yang pertama mengalokasikan dana secara efisien untuk pengadaan bahan baku. Juga memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk mendukung target produksi dan mengontrol biaya bahan baku agar tetap dalam batas yang telah ditetapkan. Bagaimana strategi alokasi anggarannya? Yang pertama kita susun dulu biaya pembeliannya. Lakukan negosiasi dengan pemasok dan pembelian dalam jumlah besar. Kemudian dalam biaya pengirimannya kita lakukan optimasi rule pengiriman, yaitu mengoptimalkan rute untuk mengurangi biaya transportasi. Kemudian yaitu kontrak dengan penyedia logistik. Membuat kontrak jangka panjang dengan penyedia logistik untuk mendapatkan tarif pengiriman yang lebih murah. Strategi yang berikutnya pada biaya penyimpanan. Lakukan manajemen persediaan menggunakan sistem manajemen persediaan yang efisien untuk mengurangi biaya penyimpanan dan penggunaan teknologi. Kita dapat menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola persediaan secara real time. Dalam implementasinya, kita dapat melakukan rencana implementasi sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan kontrol. Lakukan pengeluaran untuk bahan baku akan dipantau secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang ditetapkan. Kemudian evaluasi bulanan dan kuartalan akan dilakukan untuk menilai efektivitas pengeluaran dan dampak terhadap produksi. Kemudian penyesuaian harga. Jika terdapat penyimpanan dari anggaran yang signifikan, penyesuaian akan dilakukan untuk mengembalikan pengeluaran ke jalur yang direncanakan. Dan penyesuaian anggaran juga akan mempertimbangkan perubahan harga bahan baku di pasar dan kebutuhan operasional. Selanjutnya laporan berkala. Laporan berkala bahan baku dan analisis kinerja akan disampaikan kepada manajemen setiap bulan untuk transparansi dan pengambilan keputusan yang balik. Kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran bahan baku yang direncanakan dengan baik akan membantu PT ITEC Pro Elektrik menggapai target produksi yang ambisius. Dengan alokasi yang tepat untuk pembelian, pengiriman, dan penyimpanan bahan baku, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Asumsi dasarnya produksi per 1 unit produk memerlukan 2 jam kerja langsung. Upah per jam adalah 50.000 dan hari kerja adalah 22 hari per bulan. Jam kerja adalah 8 jam kerja per hari. Perhitungan jumlah tenaga kerja adalah jumlah total jam kerja dibagi jam kerja per hari dikali hari kerja per bulan dikali 12 bulan. Contoh pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja adalah 2 juta dibagi dari jam kerjanya 8 jam selama 22 hari dan 12 bulan yaitu 1136 orang. Seperti anggaran-anggaran yang tadi, sebenarnya tujuan anggaran tenaga kerja juga hampir sama, yaitu mengalokasi dana secara efisien, terus memastikan jumlah tenaga kerja yang cukup, dan mengontrol biaya tenaga kerja langsung agar tetap dalam batasannya. Untuk strateginya yaitu pada jumlah tenaga kerja, kita melakukan penambahan tenaga kerja, merekrut tenaga kerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat. Kemudian pelatihan dan pengembangan yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Strategi dalam hal biaya tenaga kerja. Kita lakukan upah yang kompetitif, menetapkan upah yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian insentif dan bonus yaitu memberikan insentif dan bonus untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.
Berikut rencana implementasinya, pengawasan dan kontrol. Pengeluaran untuk tenaga kerja langsung akan dipantau. Kemudian kita melakukan evaluasi bulanan. Implementasi yang kedua itu penyesuaian anggaran. Jika terdapat penyimpangan anggaran yang signifikan, dilakukan pengembalikan pengeluaran ke jalur yang direncanakan. Kemudian laporan berkala dari anggaran tenaga kerja langsung dan analisis kerja akan disampaikan secara oleh manajemen kepada manajemen setiap bulan untuk transparansi dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Dari keseluruhan uraian tadi kita dapat menemukan beberapa ringkasan temuan. Yang pertama itu pengawasan. Yang pertama adalah berdasarkan analisis anggaran yang telah disusun oleh PT iTech Pro. Berikut adalah temuan utamanya, yaitu perencanaan penjualan berupa proyeksi penjualan yang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024 hingga 2026, sehingga strategi pemasaran dan perluasan pasar yang agresif diproyeksikan akan meningkatkan penjualan. Kemudian pada anggaran produksi, target produksi yang meningkat sejalan dengan proyeksi penjualan, dan biaya produksi yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, serta kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja langsung meningkatkan secara proporsional dengan target produksi. Kemudian temuan pada anggaran bahan baku berupa biaya bahan baku mencakup pembelian, pengiriman, dan penyimpanan. Kita dapat melakukan negosiasi dengan pemasok dan pembeli dalam jumlah besar akan membantu mengendalikan biaya. Terus pada anggaran tenaga kerja langsung kita menemukan temuan berupa biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja dan upah per jam. Perusahaan perlu merekrut tenaga kerja tambahan dan memberikan pelatihan untuk mencapai target produksi. Dari beberapa temuan di atas ada beberapa saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pengawasan dan kontrol anggaran. Implementasi sistem monitoring, yaitu mengimplementasi sistem monitoring anggaran yang ketat untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi berkala, melakukan evaluasi anggaran secara berkala, bulanan dan kuartalan. Rekomendasi yang kedua yaitu untuk efisiensi operasional, optimalisasi proses produksi, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan proses produksi yang tidak efisien untuk mengurangi biaya. Kemudian teknologi dan otomasi, yaitu mengadopsi teknologi dan otomatisasi dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian pada pengelolaan sumber daya alam, yaitu kita dapat melakukan pelatihan dan pengembangan berupa menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Dan manajemen persediaan, yaitu berupa menggunakan sistem manajemen persediaan yang efisien untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan ketersediaan bahan baku. Kemudian pada strategi pengadaan kita dapat melakukan negosiasi dengan pemasok, juga diversifikasi terhadap pemasok, yaitu memiliki beberapa pemasok alternatif untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok. Dan kita dapat melakukan peningkatan ke penjualan karena pada strategi pemasaran kita dapat melakukan pemasaran yang efektif, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Juga kita melakukan penetrasi pasar baru dengan mengeksplorasi pasar baru dan
mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari keseluruhan rangkaian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyediakan perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan rencana terinci dan menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan, sehingga hasil sesungguhnya yang dicapai akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam anggaran untuk menentukan, meneliti, dan mengawasi selisih yang ditimbulkan serta menentukan tindakan koreksi atau perbaikan yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang, sehingga anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun dan membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan. Anggaran juga harus disusun secara tertulis dan beruntun berdasarkan fakta yang terjadi. Yang pertama, anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja atau penjualannya saja, atau beberapa alasan yang membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat secara diperlukan saja. Kemudian tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dan perusahaan, sehingga penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dan dengan tersedia atau tidaknya data secara ketepatan data. Kemudian kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu-perlu saja. Demikian akhir dari paparan ini. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dari presentasi kali ini. Mohon maaf selebihnya apabila ada informasi yang salah atau banyak sekali kesalahan pengucapan. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.